Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai laporan analisis, ancaman dan pemetaan kerentanan studi kasus Vastamo Data Breach. Dengan anggota tim analis kelompok 6 ada Dion Anugrah, saya sendiri Latifah Putri Fakrudin, Muhammad Azan Putra Pratama, Muhammad Reza, dan Deddy Miswar. Saya sendiri atas nama Latifah Putri Fakrudin dengan NIM F551240067. Jadi di sini saya ingin menjelaskan latar belakang. Jadi latar belakang itu mengapa, bagaimana kelalaian teknis ini menjadi krisis kemanusiaan. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting di dalam dunia keamanan siber karena menunjukkan bagaimana kelalaian teknis ini dapat berkembang menjadi krisis kemanusiaan. Vastamo merupakan sebuah layanan psikoterapi di Finlandia yang menyimpan data yang sangat sensitif milik pasien, terutama catatan terapi dan informasi pribadi. Ketika sistem tidak dikelola dengan baik, integritas sistem informasi menjadi sangat rentan terhadap serangan. Masalah utama dalam kasus ini terletak pada infrastruktur database yang menyimpan rahasia medis pasien. Database tersebut itu ternyata terekspos. Dia itu terekspos langsung ke internet publik tanpa perlindungan autentikasi yang memadai. Artinya, siapa saja yang menemukan server tersebut berpotensi mengakses data sensitif tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengelolaan keamanan sistem. Selain itu, masalah ini tidak hanya berhenti pada aspek teknis saja. Dari sisi manajemen, terdapat kegagalan sistemik. Ketika celah keamanan yang ditemukan ini tidak segera dilaporkan kepada otoritas yang terkait. Penundaan ini menyebabkan respon terhadap insiden menjadi terlambat dan memperburuk dampak yang dialami oleh para korban. Akibatnya, kebocoran data ini sangat tidak hanya menjadi masalah teknologi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan pribadi dan psikologis para pasien. Mau bagaimana? Semua data pribadi mereka, data mental mereka terekspos secara umum. Jadi itu sangat memukul mental mereka. Selanjutnya itu tujuan dari analisis ini dan adanya pergeseran paradigma. Berdasarkan kasus tersebut, analisis ini dilakukan dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, yaitu melakukan deskripsi sistem. Pada tahap ini kita mencoba memetakan struktur sistem yang digunakan oleh organisasi, serta memahami bagaimana struktur sistem tersebut membuka kemungkinan terjadi ancaman keamanan. Yang kedua adalah klasifikasi ancaman. Dalam tahap ini kita mengidentifikasi jenis serangan apa yang terjadi serta sumber ancaman yang terlibat baik dari sisi eksternal maupun potensi dari internalnya. Yang ketiga itu adalah identifikasi celah keamanan atau vulnerability. Analisis ini berfokus pada kerentanan mendasar pada attack surface yang memungkinkan sistem dieksploitasi oleh penyerang. Yang keempat adalah menganalisis teknik eksploitasi yang digunakan oleh pelaku untuk memahami bagaimana sih proses peretasan dapat terjadi secara teknis. Dan yang terakhir atau yang kelima itu evaluasi dampak serangan menggunakan prinsip CIA, yaitu confidently, integrity, dan availability untuk melihat bagaimana kebocoran ini mempengaruhi keamanan dan keandalan sistem. Kasus ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam dunia keamanan siber. Jika sebelumnya serangan siber itu hanya dipandang sebagai pencurian data, kasus Vastamo ini memperlihatkan bahwa dampaknya ini bisa jauh lebih besar, yaitu eksploitasi terhadap martabat dan privasi manusia seperti yang saya jelaskan di latar belakang tadi. Tidak hanya data yang dicuri, tapi bisa membuat martabat dan mental manusia yang diambil data ini menjadi turun, menjadi down. Oleh karena itu, keamanan siber ini sangat tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis, tetapi juga merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM F551240045. Di mana di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di mana saya ini akan masuk pembahasan pada anatomi dari target pada sistem Vastamo itu sendiri. Di mana seperti yang kita tahu ini Vastamo adalah
sebuah perusahaan psikoterapis yang menyimpan banyak sekali data pasien-pasien yang pernah berobat di dalamnya. Di mana dia aset digitalnya ini termasuk dalam sensitivitas tertinggi karena ada beberapa alasan dari isi datanya ini yang telah kami rangkap menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu identitas pasien, di mana ini berisi pada data demografis dan nomor jaminan sosial. Ini bisa berupa nama, alamat, dan lain-lain data pasien yang pernah berobat. Yang kedua ada rekam medis khusus, di mana yang ini masuk pada riwayat diagnosa dan perawatan mental. Yang kemudian yang terakhir yaitu catatan terapi yang dimana ini berisi detailnya dari sesi psikoterapi yang itu bersifat sangat rahasia, yang dimana ini bisa berisi pada trauma-trauma pasiennya yang pernah mereka alami. Nah, dimana ini tentunya ini adalah sesuatu yang sangat tidak etis begitu apabila uh, datanya ini bisa bocor, karena ini merupakan suatu yang sangat sensitif bagi para pasiennya. Nah, karena sifat data yang telah dipegang pada sistem Fastamo ini sendiri, tentunya harus ada suatu bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki mereka, yaitu mereka seharusnya mempunyai suatu sistem perlindungan keamanan yang bagus untuk melindungi data-data dari pasien itu, mengingat seberapa penting data-data ini bagi para pasien. Nah, sayangnya pada yang telah kami telusuri, mereka itu tidak punya begitu untuk membentengi data-data yang berlevel tinggi ini untuk menjaga agar datanya itu tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. Oke, kemudian saya akan masuk pada slide yang berikutnya, yaitu pada bagian skenario ancaman dan kronologi insiden. Nah, serangan yang terhadap sistem Fastamo ini, dia sebenarnya itu terjadi secara diam-diam antara tahun 2018 hingga tahun 2019. Nah, pada periode ini, penyerang itu sudah berhasil begitu mendapatkan akses tidak sah ke database yang ada pada perusahaan Fastamo. Nah, yang menarik lagi dari serangan ini, serangannya itu berlangsung cukup lama itu tanpa terdeteksi sekalipun oleh sistem keamanan, yang dimana ini membuktikan bahwa dari sistem keamanan Fastamo itu sendiri itu kurang memadai begitu, yang penyerang itu dapat mendapatkan data dari database itu tanpa memicu adanya peringatan dari sistem, yang dimana ini menunjukkan suatu kelemahan monitoring dari sistem Fastamo itu sendiri. Nah, kasus ini sendiri itu baru terungkap ke publik pada Oktober 2020 ketika data pasien itu mulai muncul di internet dan perusahaan menyadari bahwa database yang telah bocor itu sendiri berasal dari perusahaan mereka. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan data-data tersebut, penyerang itu tidak hanya mencoba memeras perusahaan, mereka bahkan mencoba menggunakan strategi yang disebut double extortion atau pemerasan ganda, di mana dalam metode ini penyerang itu pertama-tama meminta tebusan dari perusahaan agar data tidak dipublikasikan. Namun ketika tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan, penyerang itu kemudian menghubungi korban secara langsung, yaitu para pasien yang data-datanya itu telah bocor, yang dimana itu sekitar 33.000 pasien itu menerima ancaman bahwa catatan terapi yang tentunya itu sangat sensitif bagi mereka karena menyimpan trauma masa lalu mereka itu akan dipublikasikan ke internet ataupun dark web jika mereka tidak membayar sejumlah uang kepada pelaku. Nah, strategi ini tentunya membuat dampak serangan itu menjadi jauh lebih besar, karena bukan hanya organisasi dari Fastamo ini sendiri yang diserang, melainkan pasien-pasien yang seharusnya datanya terlindungi oleh perusahaan itu ikut bocor, di mana ini tentunya menunjukkan bahwa adanya kelemahan sistem dan kurangnya profesionalitas dari perusahaan Fastamo itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adzan Putra Pratama dengan NIM F55124051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ancaman cyber pada insiden Fastamo. Nah, yang pertama kita akan bahas itu klasifikasi pada bagian data breach. Nah, kenapa ancaman ini itu disebut data breach? Karena data breach sendiri adalah ketika data yang krusial atau yang penting itu dapat dilihat oleh orang lain atau orang yang tidak berkepentingan. Pada kasus Fastamo, data-data rekam medis itu diambil atau dicuri oleh orang yang
tidak punya wewenang atau tidak punya otoritas sama sekali terhadap data tersebut. Nah, terus kita masuk ke cyber extortion atau pemerasan cyber. Data-data tadi yang sudah diambil dan dicuri itu digunakan sebagai alat pemeras bagi pasien atau pemilik data tersebut agar datanya itu tidak disebarluaskan seperti itu. Jadi peretas atau hacker ini dia meminta tebusan supaya data mereka tidak disebarluaskan seperti itu. Nah, kenapa sih data medis ini sangat penting? Data medis sendiri itu menjadi sangat penting karena itu menyangkut beberapa info-info penting seperti alergi atau riwayat penyakit dan bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang tidak orang-orang yang punya sebutannya punya niat jahat gitu. Terus kita masuk ke profil serangan, yaitu ada dua, active attack dan outset threat. Nah, pada sifat serangan itu ada dua, aktif dan pasif. Pada kasus ini dia dikategorikan sebagai aktif. Kenapa? Karena dia bukan hanya masuk dan melihat-lihat pada konsep pasif, tapi dia masuk, mengambil data sebanyak-banyaknya dan melakukan pemerasan terhadap data tersebut. Jadi dia berperan aktif atau melakukan serangan yang betul-betul besar gitu untuk pada kasus ini. Nah, kenapa dia disebut outset threat? Karena serangan tersebut itu dilakukan oleh orang luar lingkungan sistem tersebut, bukan dari dalam. Jadi betul-betul penyerang hacker ini itu atau peretas ini itu berasal dari luar lingkungan sistem yang masuk ke dalam database dan mengambil data-data tersebut. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jalan Anugrah dengan NIM F551240047. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang celah keamanan dalam database Pastamo tersebut, yaitu di mana celah keamanan paling krusial dalam database ini itu berada pada server MySQL-nya, yang mana server MySQL ini langsung terhubung di internet secara langsung tanpa adanya pembatasan atau keamanan sama sekali. Kemudian itu database-nya tidak diautentikasi menggunakan password, sehingga semua orang bisa masuk ke dalam database tersebut dengan bebas, tidak perlu memasukkan password dan dia bisa langsung masuk ke administrator. Nah, kemudian data yang disimpan dalam database itu merupakan plain text, sehingga data aslinya bisa langsung terlihat oleh semua orang tanpa perlu melakukan deskripsi lagi karena tiadanya proses enkripsi dalam penyimpanan data tersebut. Kemudian serangan yang dilakukan hacker ini bisa berjalan lancar karena kita lihat sendiri tadi bahwa tidak adanya keamanan dalam menjaga database-nya. Jadi sang hacker itu tidak perlu melakukan peratasan tingkat tinggi atau zero day exploit. Hacker hanya perlu melakukan scan otomatis untuk mencari database tersebut di internet. Nah, saat database-nya ditemukan, database Pastamo tersebut ditemukan, dan kita bisa langsung masuk dengan bebas, tidak adanya hambatan karena tidak perlunya memasukkan password tadi. Kemudian saat sudah masuk dalam database-nya, kita bisa langsung mengunduh semua data di dalamnya. Semua data, kemudian sang hacker ini juga dia setelah mengunduh data tersebut dia melakukan ancaman pada dua belah pihak, yaitu dari pihak klinik dan juga pihak pasien, di mana jika korban tidak membayar uang yang diminta oleh hacker, maka hacker itu mengancam untuk menyebarluaskan datanya di dark web. Selanjutnya, dari hal yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa mengetahui bahwa serangan ini bukan merupakan serangan yang membutuhkan teknik tingkat tinggi, karena pada dasarnya Pastamo ini tidak menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam sistemnya, yaitu tidak ada dia pemisah jaringan network segmentation, sehingga saat orang masuk dia bisa langsung melihat semua datanya di dalam.
tanpa adanya penghalang, kemudian tidak adanya firewall, tidak adanya pengaman untuk mengamankan siapa saja sih yang bisa masuk untuk mengakses data tersebut. Kemudian data serangan ini juga tidak dilakukan satu kali begitu, tapi dilakukan berkali-kali secara bertahap, yaitu dimulai dari tahun 2018 sampai 2020. Kemudian eh, publik baru mengetahui adanya kebocoran data itu nanti di akhir 2020. Jadi ada celah sekitar 1 tahun dari 2019 ke 2020 baru diketahui adanya penyerangan penyerangan pencurian data. Nah, hal itu juga memastikan bahwa sistem yang dibuat oleh Fastamo ini tidak memiliki sistem untuk mendeteksi adanya keanehan, kayak adanya pengambilan data yang sangat besar atau ada orang asing yang masuk. Tidak ada yang mengecek hal tersebut sehingga sangat mudah untuk melakukan serangan terhadap database Fastamo ini. Baik, perkenalkan nama saya Deddy Miswar dengan NIM F5512400. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi CIA Triad, yaitu adalah keruntuhan, kerahasiaan, dan keintegritasan data. Yang pertama ada kerahasiaan, yang itu hancur total. Data yang paling privat dari puluhan ribu pasien jatuh ke tangan publik. Kegagalan penerapan enkripsi atau saat penyimpanan maupun transmisi, dan ketiadaan itu authentication multifaktor atau yang biasa kita kenal dengan MFA menjadi penyebab utama runtuhnya pilar ini. Yang kedua ada integrity atau integritas data atau yang kita sebut dengan keaslian data, yang potensinya manipulasinya itu fatal karena database dapat diakses secara bebas. Akun root tanpa sandi, pihak eksternal memiliki kemampuan penuh untuk tidak hanya membaca tetapi juga mengubah rekam medis yang krusial untuk keputusan yang klinis. Kemudian ada ketersediaan availability dan kehancuran reputasi. Ketersediaan ini bukan hanya sekedar tentang uptime server, melainkan kemampuan untuk institusi untuk terus beroperasi dan dapat dipercaya, yaitu ada biaya kemanusiaan atau yang bisa kita sebut dengan human cost. Terjadi lonjakan tingkat stres dan kerentanan psikologi massal pada pasien akibat ancaman penyebaran rahasia terapi, dan tentunya hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah karena pemerintah tidak dapat menjaga data dari rakyatnya begitu. Nah, kemudian terjadi kebangkrutan total, yang itu konsekuensi hukum yang masif dan tekanan reputasi memaksa perusahaan layanan kesehatan mental raksasa ini harus dikuadasi pada tahun 2021. Nah, kemudian ringkasan dan threat mappingnya, yaitu insiden Fastamo ini adalah titik temu mematikan antara kebodohan teknis dan kelalaian manajerial. Nah, kategori serangannya yang digunakan itu active attack, outside atau yang kita tidak outside threat. Nah, modus operandinya data branch yang bermutasi menjadi cyber extortion massal. Nah, akar masalahnya database terekspos dan tanpa ekskripsi dan kelemahan autentikasi fundamental lainnya. Serangan ini bukan karena peretas yang luar biasa, melainkan karena Fastamo menyediakan attack surface tanpa perlindungan yang mengizinkan akses tanpa rintangan. Nah, implementasi konseptual keamanan cyber sebagai hak asasi. Kasus ini membuktikan bahwa keamanan cyber di sektor kesehatan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, melainkan tata kelola organisasi dan kesadaran etis. Penerapan standar keamanan atau cyber hygiene yang ketat seperti enkripsi MFA dan sistem pemantauan berkelanjutan bukanlah sekedar beban pemantauan administrasi IT. Kesimpulan akhirnya dari kami yaitu adalah perlindungan data di era modern adalah bentuk perlindungan hak asasi manusia. Kegagalan melindunginya berarti mengorbankan keselamatan dan martabat pengguna secara Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.